Ke info viral ataupun isu viral berikutnya, pemirsa, selain meningkatkan pemasukan dari sektor pajak, pemerintah juga fokus terhadap perlindungan lingkungan hidup. Salah satunya adalah menerapkan pajak jejak karbon dan gas berbahaya yang akan diatur dalam RUU Ketentuan Umum Perpajakan. Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS, Eki Awal Mukaram, mengatakan bahwa sependapat dengan rancangan undang-undang yang diajukan itu. Akan tetapi penerapannya harus dalam catatan. Menurutnya hal ini merupakan salah satu instrumen Indonesia bersama negara-negara yang lain untuk mengurangi emisi karbon. Dan menurutnya pengenaan pajak karbon ini harus dilakukan khususnya pada perusahaan pembangkit listrik dengan tenaga batubara sebagai penyumbang karbon terbesar di Indonesia. Oke. Setuju atau enggak? Ya, agak sulit nih untuk berkomentar, Wiki. Kalau kamu sendiri bagaimana? Aku setuju karena ini adalah salah satu bentuk komitmen dari Indonesia yang sudah meratifikasi Paris Agreement beberapa waktu yang lalu, komitmen untuk menurunkan emisi karbon lah ya, dan salah satunya adalah ini, mengendalikan emisi karbon yang biasanya juga dikeluarkan ataupun disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan. Memberikan ataupun mengenakan pajak supaya ketika misalnya sebuah perusahaan itu melakukan emisi karbon berlebih, pajaknya juga akan meningkat. Jadi mungkin ada semacam self control lah supaya memang ya kalau nggak mau dipajakin banyak ya emisi karbonnya juga jangan banyak gitu. Tapi akan berdampak signifikan nggak nantinya? Karena kita tahu bahwa ini khususnya lebih banyak kepada pembangkit listrik dengan tenaga batubara. Sementara kan kita termasuk penghasil batu bara juga yang terbesar kan? Betul sekali. Dan ini sebetulnya juga menjadi satu pemicu juga untuk pemerintah sendiri untuk melakukan migrasi ke energi baru terbarukan. Karena trennya global tuh udah ke sana gitu. Jadi ketika misalnya produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia itu rata-rata dihasilkan dengan melalui proses yang emisi karbonnya tinggi, daya saing produk kita jadi nggak terlalu oke di pasar global. Baiklah, semoga ada cara begitu ya bagaimana agar emisi karbon ini bisa dikurangi, tetapi penghasilan negara juga tetap mantap ya. Cukup dilematis memang. Oke, kita kalau dilihat dari apa yang kemudian sudah disampaikan oleh netizen, followers dari Instagram IDX Channel, disampaikan ini ada Adit Ilham 23. Kalau ini gue dukung, di luar negeri juga udah pada nerapin ini, makanya pabrik-pabrik gede sekarang juga lebih milih untuk masang PLTS. Nah, ini udah mulai nih, pergerakannya sudah menggunakan energi baru terbarukan. Kita harus siap ya, jangan sampai kalah sama negara-negara lain. Akhirnya nanti Indonesia terlewati lagi gitu. Indonesia baru masih di mana, orang lain udah di mana gitu kan. Kemudian ada Ardi Daniel 93, harus memang begitu biar pabrik belajar cara kelola limbahnya. Oke. Ya, berikutnya adalah ini dari Mahpudin Rifai 621. Bukan hanya pajak doang, harus jelas juga penanggulangan dampak ke alam bagaimana harusnya. Kalau hanya pajak, mereka cuma bayar doang, ya sudah selesai urusan polusi, bukan urusan mereka lagi, toh sudah bayar pajak. Nah ini yang sebenarnya ditakutkan, Prisa. Jadi sebetulnya ketika dipajaki, perusahaan akhirnya tidak terlalu berpikir bahwa ini sudah merasa itu bukan tanggung jawab lagi. Tanggung jawabnya lagi, karena toh saya sudah bayar pajak. Padahal sebetulnya mungkin perlu ada semacam aturan lanjutan ataupun penjelasan bahwa walaupun sudah bayar pajak, tata kelola dari limbah dan lain sebagainya itu harus dilakukan secara baik. Oke, dan dipastikan harus siap ya, jangan sampai perusahaan-perusahaan tersebut malah nantinya makin tercekik gitu kan. Jadi ini memang harus dipikirkan secara matang, tapi harus cepat juga ya. Betul, harus taktis lah. Oke, kita